Kita langsung ke Mbak Sheryl Tanzil. Mbak Sheryl, kami ingin tahu nih Mbak, curahan hati terdalam dari Mbak Sheryl. Kemarin udah perjuangan habis-habisan, udah ke lapangan, ketemu dengan konstituen, kok hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Ada tidak Mbak suasana kebatinan ke sana Mbak Sheryl? Saya nggak mau bilang nggak sesuai ekspektasi ya, karena kan tadi saya udah jelaskan masih ada sekitar 48% TPS yang belum masuk dalam Sirekap hasilnya. Dan yang kedua, ini fakta yang juga sudah masuk dalam salah satu penelitian dari indikator polling, indikator politik Indonesia punya Mas Burhan, bahwa serangan fajar itu terjadi gitu loh. Saya beberapa hari sebelum hari pencoblosan, thanks to TV One, saya viral di mana-mana di TikTok dan di sosial media Instagram, dan banyak sekali komen yang masuk ke saya, Mbak Sheryl, saya udah dapat amplop dari 4-5 partai sekeluarga, tapi saya milih Sheryl Tanzil, yaitu mungkin karena mereka orang yang kebetulan punya smartphone dan bisa punya akses dan kuota untuk membuka sosial media. Jadi saya dibantu di situ. Mereka mengenal seperti apa pribadi saya, seperti apa ide dan gagasan yang saya perjuangkan. Tapi kan pada akhirnya mereka minoritas ya, karena ketika saya turun ke dapil belusukan, banyak sekali dari calon konstituen saya itu tidak punya smartphone. Kalau punya pun ya mereka istilahnya kuotanya biar pet gitu. Jadi agak susah untuk mendapatkan exposure tentang siapa sih Sheryl Tanzil. Nah, kalau yang dapat exposure itu mungkin masih bisa memilih dengan hati dan logika, tapi kenyataannya bahwa money politik itu ada dan terjadi. Saya rasa ini ya yang sekarang jadi faktor penentu juga siapa yang menang gitu loh, meskipun ini bukan faktor utama ya, karena beberapa pemilih itu yang sudah masuk dalam kelas kritis, mereka tetap amplopnya diambil, tapi pilihnya tetap di TPS ya sesuai hati dan pilihan mereka secara idealis gitu. Ya. Ini sih kendala-kendala yang saat ini kedepannya kita masih harus jawab bagaimana ini membuat demokrasi kita lebih berkualitas lagi. Ya Mbak Sheryl, tapi kalau dari segi finansial gimana nih jor-jorannya Mbak Sheryl? Kalau kita lihat ya dari segi real, segi tenaga, energi, kita lihat di sosmednya Mbak Sheryl luar biasa, turun begitu ke bawah begitu. Tapi kalau dari segi finansialnya, apakah juga jor-joran atau gimana Mbak Sheryl? Saya mungkin termasuk ya jor-joran versi saya ya, semampu saya, karena PS ini kan salah satu partai yang secara transparan kita memang membuka open donation, kita mengadakan gala dinner, kita presentasi apa sih ide dan gagasan yang akan diperjuangkan PSI, dan kita membuka rekening resmi partai yang kita daftarkan dalam SIKDK KPU, dan saya memang dibantu oleh DPP, beberapa donatur dari DPP itu saya diberikan gitu loh. Dan kalau misalnya seperti billboard, saya dapat bantuan dari teman-teman alumni saya. Tapi kalau dibandingkan caleg lain, saya rasa saya itu termasuk caleg modal dengkul yang pakainya ya tenaga fisik gitu loh. Karena saya tahu sekali, banyak sekali caleg yang tidak pernah turun ke dapil, tapi suaranya jauh lebih besar daripada saya. Dan kalaupun mereka, ada juga caleg-caleg lain yang saya tahu logistiknya lebih besar. Misalnya mereka mengadakan baksos, itu dengan angka jauh di atas saya. Kalau saya sih kemarin berusaha untuk turun ke dapil dan belusukan itu juga persiapan kalau sampai jadi. Saya harus tahu seperti apa sih kondisi konstituen saya, seperti apa sih kondisi realnya gitu loh. Jadi nggak cuma baca dari media massa. Menurut saya menang atau tidak menang di Senayan, tapi kami di PSI, terutama kami caleg-caleg DPP, kami ingin menyumbangkan suara agar perolehan nasional PSI bisa membawa kami ke Senayan gitu. Baik, kita ke Mas Bedu kembali. Mas Bedu, kalau boleh belak-belakan, berapa sebenarnya modal yang sudah dikeluarkan Mas Bedu? Baik itu modal secara uang, mungkin ada jual aset, alat peraga kampanye atau APK termasuk. Berapa Mas Bedu? Saya cuma modal dengkul aja, sama modal otak. Baliho-balihonya itu gimana Mas Bedu tadi bilang baliho? Baliho itu dibantu sama teman saya, kebetulan punya advertising, dan balihonya juga dipasang 3 hari sebelum hari tenang. Bayangin siapa mau lihat, udah gitu sempat nyasar lagi balihonya. Dapil saya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat sama luar negeri, tapi dipasangnya ke Jakarta Utara, udah sampai ke Ancol. Nah itu udah lumayan lah, anggap aja ada orang Ancol ntar mau main-main ke Jakarta Pusat gitu kan. Sempat ada nyasar balihonya, ya nggak apa-apa, seru lah itu jadinya gitu kan. Tapi kalau untuk dibilang nominal sih nggak besar lah, nggak cukup besar gitu kan, jauh banget lah, masih bisa terkontrol dan ya. Berapa Mas? Puluhan? Ratusan juta? Miliaran? Oh enggak sampai ratusan juga, paling masih di, yang mentok paling 100 juta kalau nggak salah saya hitung sih. Soalnya nggak tanpa disadarin ya, karena kan saya waktu sempat bikin turnamen tenis meja, terus bikin senam, kemudian ya
kasih bantuan-bantuan apa namanya tebus murah kayak gitulah yang masih konvensional kita coba jalanin, tapi itu sebenarnya sebagai seremonial untuk ketemu sama warga aja sih. Tapi saya datang ke pengajian juga datang, saya berusukan benar-benar ketemu tanpa ada seremonial juga saya lakukan. Ya nggak nyampe lah, paling kurang lebih 100 jutaan. Oke, 100 juta loh Mas Burhan, Prof. Burhan, 100 juta untuk orang yang udah terkenal ternyata nggak cukup juga ya. Emang nggak cukup banget. Nggak cukup. Nggak cukup, jauh dari cukup. Tapi dapat suaranya sekitar 8 ribuan ya tadi Mas Bedu ya. 8 ribuan lumayan ya, suaranya 8 ribuan, budgetnya 100 juta itu lumayan suaranya. Jadi gini Tisa, kita harus bedakan antara politik uang dengan political cost. Jadi kalau ongkos politik berkaitan dengan peningkatan popularitas, sosialisasi, penggunaan APK, dan lain sebagainya, itu sesuatu hal yang tak terhindarkan. Jadi setiap calon harus menyiapkan ongkos politik, karena politik tidak bisa lepas dari faktor uang, karena apapun memerlukan uang, terutama berkaitan dengan sosialisasi, dan tidak mudah, ya. Jangankan yang tidak melakukan sosialisasi, yang melakukan sosialisasi juga belum mendapatkan garansi untuk terpilih. Nah, yang kedua yang tadi disebut oleh Sheryl adalah politik uang. Nah, politik uang ini secara aturan haram, ya, melanggar hukuman. Tetapi sudah terjadi semacam normalisasi politik uang karena law enforcement-nya sangat lemah. Dan belakangan memang makin meningkat frekuensi politik uang. 2014 waktu saya studi politik uang untuk disertasi saya, saat itu politik uang kita nomor 3 sedunia, hanya kalah dibanding Uganda dan Benin. Pada saat itu tingkat toleransi politik uang itu sekitar 32%. Sekarang yang menganggap politik uang wajar dalam rangka mendapatkan dukungan dengan memberikan uang atau hadiah itu 46,9%, naiknya sangat tajam. Jadi dan sampai ada kabar caleg yang menjual ginjal kan untuk keperluan nyalek, dan lebih dari separuhnya kepake buat politik uang. Jadi ini penyakit ya yang harus kita amputasi dari pemilu kita. Cuma memang salah satu yang turut berkontribusi mengapa politik uang marak adalah sistem proporsional terbuka. Jadi sistem proporsional terbuka ini kan mengasumsikan setiap caleg itu akan bertarung secara habis-habisan melawan teman separtainya. Jadi dalam konteks proporsional terbuka itu tidak terjadi persaingan antar partai. Karena caleg itu merasa berebut untuk memenangkan kursi yang diperoleh oleh partainya. Nah, pada titik itu mereka perlu melakukan diferensiasi kan secara individual dengan teman separtainya. Nah, pada titik itulah uang menjadi senjata. Jadi dua itu saya kira, dan memang setahu saya caleg-caleg yang tersohor itu tidak terlalu menggunakan politik uang, makanya pengeluarannya relatif kecil ya. Jadi yang mereka keluarkan untuk nyalon itu umumnya kecil, mereka umumnya lebih bermain pada pendekatan kampanye yang bersifat konvensional. Ya, tetapi lagi-lagi banyak caleg yang menggunakan politik uang, dan itu menjadi salah satu yang membedakan mengapa akhirnya ada caleg meskipun tidak terlalu populer itu bisa melenggang ke Senayan. Prof. Burhan, kalau dari dua nama ini, Prof. Burhan, ada Mas Bedu dan juga Mbak Sheryl Tanzil, analisa dari Mas Burhan seperti apa? Kita lihat dari kualitas, mungkin kinerja mereka, ide gagasannya. Silakan, Prof. Burhan. Pak Bedu ya, terus terang saya sudah cek di Dapil DKI 2, itu nama yang dipakai Harabdu memang, betul tuh. Jadi saya kira banyak pemilih yang tidak tahu nama Harabdu ini siapa. Beberapa caleg dari kalangan artis sampai mengubah nama untuk memastikan ya nama populer yang dikenal oleh publik itu ada di kertas suara. Nah, caleg DPR RI itu kan tidak seperti caleg DPD yang ada fotonya. Caleg DPR RI itu atau DPRD provinsi maupun kota itu cuma ada namanya. Jadi kalau misalnya nama Harabdu tidak ada fotonya, orang mungkin nggak kenal siapa itu Bedu Thohar. Ya. Selain tentu saja
ada rival internal dari Gerindra yang sudah malang melintang ya di dapil DKI 2. Nah, untuk Sheryl memang terutama soal ini ya, Sheryl ini kan punya rival internal yang sangat populer. Grace Natali ini salah satu caleg 2019 yang mendapatkan suara terbanyak dapil DKI 3 dan maju lagi di dapil yang sama. Jadi memang tidak mudah melawan rival dari satu partai yang juga punya popularitas tinggi, apalagi berasal dari kampung sendiri ya. Jadi di situ saya kira yang membuat Sheryl atau Bedu ya itu tidak cukup kompetitif, terutama ketika bertarung di 2024. Tapi lagi-lagi kan masih ada waktu ya buat keduanya untuk maju lagi 2029 kalau tidak kapok dan trauma gitu, dengan pengalaman sekarang. Oke, baik. Nah, ini ada kesempatan nih, meskipun sekarang kita masih menunggu sih, kita nggak judgement akan seperti apa hasilnya. Tapi ke depan akan maju lagi nggak? Mas Bedu dulu deh, saya tanya, ke depan 2029 akan maju lagi kah? Dan mungkin udah pakai nanti namanya Bedu Harapdu gitu. Ya, bagus. Idenya bisa digunakan tuh namanya Bedu Harapdu. Jadi persiapannya bisa dari sekarang. Dan pasti maju lagi karena saya ikut Pak Prabowo 2 kali kalah, ketiga menang. Maju lagi ya. Kalau Mas Bedu maju lagi. Kalau Mbak Sheryl Tanzil nggak trauma kan Mbak ya? Biasa lah ini ya Mbak Sheryl Tanzil ya. Sejauh ini kami ada hitung-hitungan di internal partai ya, kenapa kita menempatkan 4 orang tokoh dari DPP untuk bertarung di dapil yang sama. Karena kita merasa memang DKI 3 ini ceruk yang sangat besar dan kami memang targetnya adalah 2 kursi. Baik, terima kasih banyak Mbak Sheryl Tanzil dan juga Mas Bedu. Kami doakan karena ini proses rekapitulasi masih terus berlangsung, belum 100%. Masih ada yang namanya peluang hati saya. Ya, kita tunggu saja bagaimana nanti hasil real count setelah dinyatakan 100% suara yang masuk dan dilakukan penghitungan. Nanti kita tunggu saja. Dan terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kami, Prof. Burhan, Mbak Sheryl, kemudian juga Mas Bedu. Selamat petang semuanya.